waktu. Manajemen itu sebenarnya bagaimana kita mengatur kayak gitu, mengatur waktu kita sehingga bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas seefisien dan seefektif mungkin supaya semua itu bisa selesai tepat pada waktunya kayak gitu kan. Kayak jadwal itu penting Nah, banget jadi ya, mungkin kalau iya penting banget, maksudnya deadline itu penting. Deadline itu penting karena dengan adanya deadline itu memaksa kita untuk ya gimana caranya harus menyelesaikan. Jadi mungkin tipsku, aku kalau keinget kamu itu, kamu apa namanya, kamu kan namanya Febri Kurniawan Raharjo kan sih? Ya, iya. Ayo, aku kalau kalau lihat namamu itu jadi keinget salah satu ini sih, salah satu apa ya, jurnal waktu aku Jurnal maba. Raharjo. Jadi ya itu nggak tahu itu di Enggak sih, nggak tahu aku itu masih dipakai nggak di angkatan kalian. nggak ada yang ngajarin. Wah, ini lek sampean sing ngurui lah, engko angkatan bawah lah itu. Ikut-ikutan lah. Halo teman-teman. Halo Mas Ivan. Halo Febri, Halo, gimana kabarnya? alhamdulillah baik-baik saja. Kamu gimana? Kapan Alhamdulillah. lulus? Aduh, pertanyaan yang sulit untuk Aduh, dijawab. Ya, ini kita lagi ngobrol guys sama Mas Ivan. Mas Ivan ini angkatan berapa Mas? aku angkatan 2018. Hmm. Nah, Mas Ivan ini angkatan 18 dan sekarang lagi sibuk apa Mas? Wah, jadi nanya-nanya gini. Sibuk cari cuan. Waduh, cari cuannya. Oh ya, kemarin aku lihat samain di Jakarta. Kenapa tuh? Ngapain tuh maksudnya? Apa kerjanya samain sekarang di sana? Terus kayaknya lagi pulang Bukan. atau gimana? Ya, ini kan aku sekarang posisinya jadi field assistant di salah satu startup perikanan Jalates. Di sana aku bagian mendampingi dan menjadi supervisi ya, di salah satu farm yang kerjasama operasional sama Jalates. Nah, kemarin sempat ke Jakarta itu memang karena ada beberapa urusan dan juga kebetulan berkunjung ke saudara yang sakit seperti itu. Oh, Tapi jadi untuk sekali. kerjanya di ini sih di Gimana? Jogja. Di Jalates, Di Mama. Jogja. Di Jalates ya, Mas? Iya, Oh, ini Mas Ivan lagi. Jadi, apa namanya? Asisten? Asisten? Kalau bisa diulang? field assistant. Field assistant. Field. Keputus ya, Dan? Nggak, tadi kayak kurang jelasin deh aku. Kayak gitu lapang apa gimana sih? Aku nggak paham field assistant. Sorry. Nah, jadi kan di perusahaan aku di Jala ini kan salah satu perusahaan yang mengadakan kerjasama operasional. Jadi kita mendampingi dan memberikan funding ke teman-teman tambak udang intensif untuk kita dampingi dalam satu siklus budidaya. Nah, di sana posisiku yang bagian untuk mendampingi teman-teman tambak udangnya buat satu siklus. Ya, mungkin kalau misalnya ada kendala, terus juga ngurusin administrasi keuangannya, terus sama memantau kondisi kualitas airnya secara harian. Jadi saya itu perwakilannya Jala di farm di tambak yang bekerja sama operasional dengan Jala kayak gitu sebagai pendamping dan supervisi. Jadi ntar apa namanya pembudidaya tambak itu konsultasinya ke Mas gitulah intinya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah gitu. Jadi gini Mas, kalau ini kan bahasannya temanya tentang manajemen waktu. Kenapa orang-orang itu suka kayak menunda-nunda waktu gitu? Nah itu kan latar belakang dari kenapa perlunya ada manajemen waktu kan.
Kayak contohnya podcast ini. Itu udah beberapa minggu yang lalu ditunda bahkan. Nah, itu kenapa orang-orang ini suka nunda-nunda waktu itu? Halo, Halo, gimana Mas? Jelas nggak? Apa perlu aku ulang? coba diulangi sekali lagi. Putus-putus tadi. Nah, gini, aku ulang ya. Eh, Orang-orang ini aku lihat itu pada suka nunda waktu. Jadi kebanyakan jadi tugasnya jadi numpuk. Akhirnya kerjaannya banyak terus numpuk di akhir. Nah, kan kebanyakan dari situ karena mereka menunda kerjaan gitu. Nah, kenapa sih orang-orang pada nunda kerjaan? Kenapa nggak langsung dikerjain? Oke. Ya mungkin ini tak jawab sepengalamanku ya. Jadi menunda-nunda waktu dan pekerjaan mungkin ini sebuah apa ya habit yang bakal banyak ditemukan di teman-teman mahasiswa. Ini terjadi karena menurutku ada beberapa faktor sih. Yang pertama ini kenapa kita suka untuk menunda-nunda suatu pekerjaan lah gitu. Yang pertama itu mungkin kita kurang memprioritaskan atau kita nggak menganggap suatu pekerjaan itu penting. Akhirnya kita cenderung menyepelekan, meremehkan, seakan-akan nanti aja itu loh bisa dikerjain nanti. Akhirnya uh, akhirnya kita tunda-tunda itu kerjaan, terus datang lagi kita tunda lagi, akhirnya jadi numpuk banyak banget di belakang dan justru membuat kita keteteran karena udah kalau misalnya mendekati deadline kayak gitu. Jadi mungkin salah satu faktornya adalah kurangnya kita memprioritaskan suatu pekerjaan sehingga kita itu cenderung malas buat memulai karena memang kalau kalau boleh jujur ya, antara kita niat, maksudnya antara waktu untuk kita niat mengerjakan, gimana yang menjelaskan? Jadi kebanyakan kita ini membuang-buang waktu untuk mengumpulkan niat daripada kita ngerjain suatu pekerjaan. Ya enggak, misalnya kamu ada laporan nih, itu aku berani jamin yang bikin lama kamu ngerjain itu kamu nggak langsung nyoba buat kerjain, tapi ngumpulin niat dulu kayak bentar nanti aja ya kan. Jadinya itu malah membuat laporan itu nggak kesentuh, dan ketika nggak kesentuh itu ya padahal waktu kamu coba ngerjain, maksudnya kamu berani memutuskan untuk ngerjain kan nggak lama kayak gitu ya kan. Paling lama berapa jam sih? Paling lama berapa jam sih ngerjain laporan? Tapi karena kamu yang karena kitanya yang malas buat langsung ngerjain, jadinya itu malah menumpuk, dan ketika udah numpuk langsung kita ngerasa kayak aduh kok banyak banget kayak gitu. Merasa kayak aduh kok nggak kelar-kelar, padahal ketika kamu coba langsung kerjain itu sebenarnya bisa selesai cepat kalau kamu mau memulai lebih awal gitu. Dan mungkin itu salah satu faktor yang membuat banyak mahasiswa keteteran dalam membagi waktunya gitu. Karena memang kebanyakan dari kita lebih suka untuk merencanakan daripada langsung bertindak untuk mengerjakan. Iya benar banget. Itu. Apalagi kalau kita ke distract, wah kan mau udah niat nih buka laporan, enak nih sambil dengerin lagu, pas buka YouTube ada video bagus, jadi nonton dulu. Siap-siap. Nah apa namanya? Iya benar. Nah dari situ kan ada kayak kembali lagi ke skala prioritas. Terus gimana ya? Maksudnya kalau sampean kan dulu kan pernah kan jadi kayak pertama saya tahu itu aku tahu sampean jadi di staf KM, terus
pernah juga jadi koordinator GS. Nah, tapi sampean di situ juga ngerjain skripsinya itu lulusnya tepat waktu gitu loh. Nah, gitu sampean buat membagi skala prioritasnya itu gimana? Ya, soalnya kan ya juga itu kan kewajiban juga kan sampean juga. Iya. Nah, Jadi mungkin kalau eh, ini ya, kalau kalau aku jawab secara populer mungkin lebih ke kita harus mengerjakannya awal-awal, kita harus menyelesaikan semua tugasnya lebih awal sehingga kita nggak keteteran. Tapi karena ini secara aku pribadi, mungkin aku akan jawab berdasarkan pengalamanku. Jadi untuk manajemen waktu sebenarnya ini apa namanya tiap orang beda-beda sih. beda. Tujuan manajemen waktu ini apa sih tujuannya? Biar Coba gampang buat tanya ke kamu. kalau menurutku tujuan manajemen waktu biar teratur, terarah kita mau ngerjain mana dulu atau maksudnya kerjaan ini selesai langsung ke ini atau biar Ya, semuanya ada namanya. Ya, jadi kalau kalau kita ngomongin manajemen itu sebenarnya bagaimana kita mengatur kayak gitu, mengatur waktu kita sehingga bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas seefisien dan seefektif mungkin supaya semua itu bisa selesai tepat pada waktunya kayak gitu kan. Nah, ini kalau menurutku tiap orang beda-beda sih karena memang dari segi kemampuan terus juga kapasitas dari orang kan beda-beda. Ada yang beberapa orang itu justru ketika dia itu ditekan sama yang namanya deadline itu dia kayak inspirasinya malah keluar kayak gitu ya kan. Ya kan maksudnya ketika kamu lihat oh deadline-nya besok itu justru apa namanya semangat kamu buat ngerjain terus waktu kamu ngerjain itu justru lebih maksimal daripada apa namanya daripada kamu ngerjain jauh-jauh hari ya. Jadi ada memang beberapa orang yang seperti itu, beberapa orang yang seperti itu. Ada juga yang ketika melihat deadline udah dekat itu dia malah bingung kayak gitu, malah bingung karena apa namanya karena udah terlanjur numpuk banyak, bingung mau mulai dari mana, akhirnya ya berantakan, molor dan segala macam kayak beberapa teman itu. Nah, ini harus dimulai, sebenarnya manajemen waktu ini harus dimulai dengan pertama kita harus mengenali diri kita ini seperti apa. Maksudnya kita tipikal orang yang enjoy atau lebih suka bekerja dalam tekanan, dalam artian ketika kamu melihat sebuah kerjaan itu udah hampir ke tenggatnya, itu kamu justru lebih bisa maksimal atau kamu tipikal orang yang nggak bisa kerja dalam tekanan, itu kamu harus tahu lebih dulu. Jadinya kamu bisa merencanakan, jadi kamu bisa ngeplan apa yang harus aku lakukan, aku kerjain lebih dulu gitu. Berarti terus dari awal ya dari orangnya. Nah, ketika kamu udah tahu kamu tipikal orang kayak gimana, ini sih kamu buat skala prioritas itu tetap menjadi hal yang penting kayak gitu. Ini kira-kira mana yang urgent dan mana yang enggak, mana yang harus aku kerjain dulu sama yang enggak kayak gitu. Kayak misalnya tak tanya ke kamu, ketika kamu ada jadwal rapat, kamu sebagai kepala divisi ada jadwal rapat internal dengan divisi kamu bersamaan sama jadwal konsultasi skripsi. Kira-kira kayak gimana kamu mengatasinya? Nih, saya tanya aku ini. Benar sih. Kayaknya tapi kalau dari aku lebih ke kewajiban dulu. Berarti ke internal tugasku sebagai kadep yang kayak rapat internal. Kalau dari aku. Terus bimbingan skripsi. Tapi kalau bimbingan skripsi juga wajib sih ya. Tapi di situ
Menurutku karena kewajibanku di situ, eh ya rapat itu kan itu ya Mas, kayak dari awal kayak komitmennya gimana, ada biasanya kan pertanyaan kayak gimana sih, kamu gimana cara bagi waktunya dengan ada pertanyaan jebakan kayak gitulah. Nah di situ tuh ya pasti semua orang bakal jawab ngutamain rapat dulu baru yang lain. Tapi kalau dari aku biasa itu aku ngutamain yang kewajibanku dulu. Jadi aku bakal rapat dulu. Tapi aku di situ juga bingung kan, dengan misalnya harus bimbingan karena itu dosen kan ya. Bingung. Nah ini sebenarnya kalau ada situasi di mana kamu harus rapat organisasi di momen yang bersamaan dengan konsultasi skripsi, ini menunjukkan bahwasanya kamu buruk dalam manajemen waktu. Lah kok bisa kamu menjadwalkan rapat internal itu berbarengan dengan konsultasi skripsi. Itu kan berarti kamu buruk dalam merencanakan. Harusnya harusnya kamu harus punya jadwal dulu sih. Jadwal kira-kira dalam minggu ini aku mau ngerjain apa dengan tanggung jawabmu, entah itu di organisasi, di rumah, ataupun sebagai mahasiswa. Itu kamu harus tahu dulu dalam mungkin beberapa waktu ke depan kira-kira mana yang harus kamu selesaiin terlebih dahulu kayak gitu. Jadi jadi kalau ada situasi ketika kamu harus rapat bareng dengan konsultasi skripsi, itu menunjukkan bahwa kamu orang yang buruk dalam merencanakan dan memanajemen waktu gitu. Nah, iya sih. Berarti dari apa dulu, mulai ngelis jadwalnya dulu ya. Gimana ntar ke depannya biar nggak tumpukan kayak itu. Iya ya. Gitu ya. Kenapa baru kepikiran aku ya? Iya loh Mas. Nah, terus menurut sampean gimana nih buat orang yang punya multitasking, bisa ngerjain dua hal bersama. Nah, itu menurut sampean itu baik apa enggak sih? Atau bahkan lebih baik gitu? Atau harus ngerjain yang baik dulu? Yang penting dulu. Halo, gimana Kak? Menurut sampean, kan ada tuh kayak yang orang yang bisa multitasking, terus ada orang yang nggak bisa ngerjain ini dulu, maksudnya nggak bisa fokus dua hal, jadi harus ngerjain ini dulu. Jadi menurut sampean gimana? Apa namanya, bagus nggak orang yang multitasking itu? Yang multitasking. Nah, maksudnya orang yang ngerjain hal bersamaan. Nah ini kembali lagi di awal yang tadi. Gimana kamu mengenali diri? Jadi kalau kamu memang orangnya bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan, itu bagus. Tapi kalau menurutku agak kurang. Kayaknya kalau kita fokus kita tercabang beberapa hal, itu justru membuat pekerjaan kita itu nggak maksimal kayak gitu. Namun ada juga beberapa orang yang ngerjain banyak hal. Maksudnya dia pikirannya itu bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu yang sama, itu hasilnya maksimal itu ada juga. Tapi kalau aku justru lebih suka fokus ke satu hal dulu yang bisa aku kerjain, bisa aku selesaikan dengan maksimal, daripada harus menumpuk kerjaan yang harus aku kerjakan bersama-sama yang ujung-ujungnya nggak maksimal. Tapi itu tergantung ke orangnya sih, Lagi ke orangnya. Ya, tapi kan kalau fokus kita tercabang ke berbagai hal, itu justru membuat pekerjaan itu nggak maksimal di semuanya gitu. Jadi adalah beberapa pekerjaan yang mungkin nggak bisa selesai dengan sempurna kalau kita kerjainnya bersamaan dengan hal yang misalnya dulu waktu aku di semester akhir ini, aku kan juga salah satu kontributor Enernews ya. Oh iya. Nah itu aku dituntut buat
buat berita kayak gitu. Di tengah aku yang harus posisiku sebagai koordinator Bagas Sakti dan juga beban skripsi yang menghantui kayak gitu. Beban. Iya. Ya jadi ya mungkin bisa aku kalau dulu untungnya gini ya, untungnya dulu waktu liputan itu kan bisa bisa online kayak gitu. Hanya kan online liputannya. Ya sebenarnya aku bisa misalnya waktu liputan sambil nyicil skripsi itu bisa, tapi justru itu membuat kayak waktu liputan itu kan kita harus mencatat poin-poin penting apa yang disampaikan, kemudian apa inti dari acara itu sehingga sehingga bisa 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 dibuat berita yang bagus itu kan kita juga perlu menyimak dengan ini ya dengan serius ya gitu di suatu acara yang mau aku buat jadi bahan berita. Jadi justru ketika aku mencoba liputan sambil nyicil skripsi itu malah aku kerja 2 kali, kayak aku nggak fokus sama sama kegiatan yang mau aku liput. Akhirnya aku harus setel lagi rekamannya, replay rekamannya, apa yang disampaikan, apa hal-hal penting yang ada di liputan itu, yang akhirnya buat aku kerja itu makin lama. Padahal kalau misalnya aku fokus ikutin acaranya, terus aku catat poin-poin pentingnya, bikin berita 30 menit itu bisa, maksudnya 30 menit setelah acara ke kegiatannya aku cicil skripsi karena nggak fokus. Akhirnya tadi apa ya, hal pentingnya apa, tadi pesertanya berapa, tadi yang sambutan siapa, akhirnya aku harus replay ulang kayak gitu acaranya, jadi makan waktu lagi kayak gitu. Jadi mending fokus satu hal tapi efektif daripada kerja 2 kali, kerja barengan tapi ntar bakal kerja 2 kali gitu. Iya benar. Aku kadang juga gitu, udah ada yang ini ngerjain ini, terus apalagi kan aku juga kadep kan, ada IG-nya belum, ini proposal belum, wah gini. Jadi kadang mikir ke sana. Nah terus Mas, Samen tak lihat ini pas kuliah ya Mas, pas kuliah Samen meskipun sibuk kayak skripsi terus news lah, tapi Samen ini kayak bisa healing gitu. Dia bisa kadang main foto-foto gitu. Iya, kenapa? Nah ya, kok bisa? Oke. Ini sih, sekarang tak tanyain. Di prodi kita, ini bukan bermaksud untuk underestimate atau apa ya. Di prodi kita, kalau menurutku itu nggak sehektik di teman-teman yang lain, kayak misalnya di kedokteran atau di kampus lain yang seperti teknik kayak gitu. Iya nggak, bener nggak? Iya. Yang harus kayak nugas itu harus berjam-jam, berhari-hari baru bisa kelar kan? Iya enggak malah ada waktu ya, malah. Enggak sesulit itu kan? Ya enggak sesulit itu kan kalau kita boleh jujur. Nah mungkin yang membuat beberapa mahasiswa itu cenderung kayak merasa keberatan, merasa aduh kuliah ini kok banyak banget tugasnya, itu bisa jadi mereka itu orang-orang yang nggak mau nyoba, maksudnya nggak mau coba dikerjain dulu dan lebih lebih kayak dari awal itu udah ngeluh duluan gitu, tanpa mau nyoba dikerjain, ini bisa nggak sih gitu, bener nggak? Iya Mas, lebih kayak angel kok iya, maksudnya sambat dulu gitu loh, sambat dulu daripada mau nyoba buat ngerjain. Nah itu yang akhirnya membuat kita cenderung malas ya, karena kalau orang udah kayak merasa aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ngerjain ini tuh nanti bakal males dan dia bakal menunda-nunda kerjaannya sampai ketumpuk-tumpuk. Waktu udah ketumpuk dia baru sadar tuh kok banyak banget gitu, kok banyak banget tugasku,
kok laporan revisian ada 3 belum tak kerjain, padahal ngerjain laporan revisian itu berapa jam sih ya gitu. Karena dia udah males, udah males duluan karena sambat dulu daripada mau ngerjain, akhirnya dia keteteran kayak gitu. Tapi kalau menurutku ya, selama aku kuliah, selama kita mau disiplin kayak gitu, selama kita mau disiplin, sebanyak apapun tugasnya itu ini sih, maksudnya bisa selesai dengan tepat waktu kayak gitu. Kalau menurutku, tanpa harus kamu mengorbankan waktumu buat waktu pribadimu, buat jalan-jalan, buat nongkrong sama temen, buat aktivitas sosial yang lain. Jadi ya kamu pintar-pintar membagi waktumu sesuai dengan gimana tipe, maksudnya sesuai dengan kamu itu orang tipe kayak gimana kayak gitu. Itu penting banget kamu mengenali diri sendiri. Terus jangan suka sambat dulu sebelum kamu mencoba. Soalnya ketika kamu sambat terus nggak mau memulai, itu kamu nggak bakal tahu nanti itu yang ini yang susah ini gimana. Terus yang sekiranya kayak waktu skripsi itu teman-teman kayak gini, teman-temannya lebih kayak aduh kok gimana ya, itu ribet, bikin proposal ribet segala macam. Akhirnya dia nggak mulai, dia nggak tahu nanti yang bakal sulit itu yang mana, jadi nggak kepegang kayak gitu. Sebenarnya kan malah nggak. Tapi beda ketika kamu coba ngerjain, misalnya nyender di kerangka konsep kayak sulit, akhirnya kan secara otomatis kita tanya kan ke teman, ini gimana, ini bagusnya kayak gimana. Akhirnya dari kita mencoba ngerjain, kita tahu masalahnya, terus kita mencoba untuk mencari solusinya, akhirnya selesai kan, daripada kamu aduh kerangka konsep pusing nanti akhirnya nggak selesai kan. Mari ya. Berarti mulai dari kemauan dulu. Harus itu berarti. Maksudnya mulai kerjain dulu aja. Mulai kerjain dulu daripada kamu mikir panjang lebar, mikir ini bakal sulit segala macam, padahal belum tentu itu sulit gitu. Ya. Coba kerjain dulu. Mulai nyoba. Iya sih, aku kemarin juga gitu. Awal semester 6 itu enggak sih, pas medpen nggak salah. Wah, ini gimana. Jadi ketumpuk, terus kan ada ujian kan Mas, ujian UAS itu. Nah, pas UAS itu aku pas UAS kan tugasnya suruh ngumpulin proposal kan. Nah, di situ aku langsung obet di akhir. Maksudnya pas mau amin berapa jam, aku ngerjain kayak metode perang awal saya pas itu Nah, pas di situ ternyata ya karena aku nunda-nunda itu tadi, terus kemarin pas ngerjain proposal, ternyata lebih kalau misalnya dikerjain dulu, tahu selain yang sulit mana. Jadi kan aku jadi sering bimbingan gitu. Iya. Ya, maksudnya kita itu terkadang terjebak dengan asumsi kita sendiri. Ini sulit, kita nggak bisa segala macam. Padahal kan belum tentu. Coba deh kamu mulai dulu. Apakah itu benar ya? Gitu. Itu kan belum coba. Itu kan juga beberapa hal yang masih banyak dimiliki mahasiswa sehingga menjadi hambatan mereka buat berkembang ya gitu. Ada ada program misalnya MBKM gitu, MBKM nanti bakal hektik segala macam. Ya coba dulu. Belum coba udah. Coba dulu, kamu kan belum ya. Kamu kan belum coba, siapa tahu dan kamu ikut itu justru malah memotivasi kamu, mendidik kamu untuk semakin disiplin dalam kamu menggunakan waktumu, daripada kamu cuma sekedar kuliah, organisasi, pulang kuliah, dan rutinitasmu yang sekarang kayak gitu. Jadi ya inilah, beranilah mencoba daripada kamu mulai dari dirimu sendiri dalam angan-angan yang belum tentu itu terjadi kayak gitu. Terus ini
Mungkin waktu apa namanya, kamu kan barusan PKL. Ya. Barusan PKL. Nah, ini kan disuruh bikin laporan toh. Ya, laporan. Bikin laporan Itu PKL sidang. di angkatanmu ini di deadline nggak? Maksudnya harus sidang kapan? Di jadwal nggak sidangnya? Ada sebelumnya ada itu. Jadi dia Tapi habis sesuai pulang. dengan Enggak. karena dosennya malah punya kesibukan sendiri. Malah dosennya punya kesibukan sendiri. Tapi sebelumnya udah langsung dijadwal. Oh, langsung dijadwal. Nah, ini sih coba deh bandingin kamu ketika ini PKL sama skripsi nanti. Karena PKL kan ini dijadwal, dituntut kamu harus menyelesaikan dalam tenggat waktu yang sekian. Akhirnya kamu, oh ya apa caranya harus selesai dan kamu berani coba ngerjain, ya kan? Akhirnya dijadwal semepet apapun itu, ya selesai kan? Iya, meskipun karena mepet, kamu mau nggak mau, kamu mau nggak mau harus ngerjain. Kayak gitu. Di pressure di situ. Aku nggak ada pressure, ada timeline di sana. Beda ketika kamu besok skripsi itu nggak ada tuntutan waktu, sehingga kamu cari jalan sendiri, Mas. Cenderung kayak nyantai, nanti aja. Itu yang membuat beberapa kasus di temanku kuliahnya molor ya gitu. Karena mereka nggak mau langsung coba kerjain dulu, nanti dulu, maksudnya langsung coba kerjain dulu, nanti masalah sulit atau yang nggak bisa dikerjain itu urusan belakang. Pokoknya kita mulai kerjain dulu, nanti kan kita tahu yang sulit ini di mana, langsung kita bisa cari solusi dan akhirnya ada progres di sana ketika kamu berani untuk mencoba mulai. Kayak kamu waktu PKL ini bikin laporan, misalnya kamu nggak dituntut dengan jadwal sidang yang harus tanggal sekian, pasti banyak yang molor. Kayak teman-teman di Surabaya. Temanku yang di Surabaya itu ada yang bahkan belum sidang PKL sampai sekarang. Itu karena nggak dijadwal? Iya. Iya sih, karena lebih kalau ada jadwal kita lebih ada kayak tuntutan. Benar-benar. Jadi kembali lagi, mulai dari pembuatan jadwal. Kayak jadwal itu penting banget. Jadi mungkin kalau penting banget. Maksudnya deadline itu penting. Deadline itu penting karena dengan adanya deadline itu memaksa kita untuk ya gimana caranya harus menyelesaikan. Jadi mungkin tipsku buat teman-teman yang sekiranya nanti pengen kuliahnya tepat waktu, skripsinya nggak molor, itu minta deadline ke dosen pembimbing. Pak, ini harus saya kerjakan maksimal kapan? Minta, kalian nggak harus nggak nunggu untuk disuruh ngumpulin, tapi kalian yang minta, Pak, kasih saya deadline. Pak, ini harus saya kerjakan kapan? Karena aku kemarin nggak gitu. Kayak gitu. Minta jadwal. Putus-putus, Mas. Lagi putus, ya. Aku sebagai ketua salah satu organisasi, terus sebagai kontributor news ya gitu, aku bisa menyelesaikannya dengan waktu gitu. Jadi Mas minta ke dosen pembimbing sampean buat ini Pak, gimana Pak? Kasih deadline gini, terus sampean punya pegangan di situ. Itu tips biar kalian cepat lulus fast track. Fast track, biar cepat lulus tepat waktu. Tips, iya sih. Terus apa lagi Mas? Aku dengerin lagi. Rere, kamu ada pertanyaan nggak, Re? Gimana? Aku kalau keinget kamu itu, kamu kan namanya Febri Kurniawan Raharjo kan sih? Iya. Aku kalau lihat namamu itu jadi keinget salah satu apa ya?
jurnal waktu aku maba. Jadi jadi ya itu nggak tahu itu di angkatan kamu masih menjadi penyelamat atau enggak. Jadi dulu waktu awal-awal maba itu kan ada mata kuliah biologi kan. Nah, itu kan kita ada praktikum, terus disuruh bikin laporan dari yang kita waktu SMA itu ngerjakan tugas itu mengarang bebas. Di kuliah harus bikin laporan yang setiap kalimatnya harus ada rujukannya. Sementara kan kalau ideologi kan masih dasar kan, maksudnya penjelasan dasar itu kan jurnalnya susah. Nah, karena ada buku Si Raharjo ini, jadi menyelamatkan kita dari gempuran-gempuran laporan kayak gitu. Sampai ini nggak tahu nggak tahu ini masih di angkatan kalian masih ada apa enggak. Jadi untuk rujukan ini di angkatan ini memang legend banget gitu loh, sampai karena saking seringnya pakai rujukan itu dimarahin sama aspraknya. Tuh kok pakai ini terus ya, coba cari yang lain. Saya tahu. Itu soalnya pakai namanya siapa? Apanya? Emang Raharjo juga, maksudnya yang dipakai Raharjo? Iya, Raharjo. Kan Raharjo kebetulan judul bukunya ikhtiologi, jadi kan lengkap banget kan di sana. Jadi anak-anak itu kalau ada laporan itu merujuknya ke sana semua. Sampai aspraknya bosen. Sampai hafal nih. Kok Raharjo mana? Enggak sih. Tahu itu masih dipakai enggak di angkatan kalian? Enggak ada yang ngajarin. Wah, ini lek sampean sing ngurui lah. Engko angkatan bawah lah itu. Kok itu kan? Ya enggak, itu soalnya bukunya waktu itu udah tahun 2010 kan, masih laku lah. Iya, masih laku. Yang sekarang enggak seperti. Tapi bisa loh dipakai. Tak kira anak sing temannya sampean sing punya marga. Nah, terus sampean pakai margane di sana. Oh, jarine wong iki. Jadi kayak punya enggak dari buku. Ada aja. Aneh-aneh. kayak yang aku ingat laporannya kalian angkatan semen yang pernah di nganu asprak pakai Hana Coroko, terus sekarang marga itu. Iya. Itu Pak Mi kalau nggak salah, Pak Kirel Mikal. Iya. Bang Zul nggak salah. Bukan, siapa? Fikri sama lupa. Despren. Gokil sih emang. Nah itu sih. Mungkin itu dari tips and trick dari Mas Ivan. Mas Ivan, apa lagi Mas? Aku juga bingung nih Mas pertanyaan. Kayak semua udah dijawab dari Mas Ivan. Mulai dari tips and triknya, terus pengalaman Mas Ivan diceritain. Terus ya mungkin dari hal-hal kayak gitu. Jadi Mas Ivan yang sekarang ini jadi kayak udah langsung dapat kerjaan loh. Mas Ivan kemarin katanya Pak Faisal sebelum kerja katanya sampean udah dimintain itu ya kerja. Kayak ditawarin kerja deh. Sebelum lulus. Oh iya. Iya. Itu waktu sidang skripsi. Kebetulan kan pengujiku ditawarin sama salah satu penguji buat bantuin dia, tapi karena aku pikir-pikir dulu, aku coba apply di salah satu perusahaan, alhamdulillah terima. Jadi nggak aku ambil. Keren. Bisa nih buat inspirasi ya teman-teman buat ya lebih baik lah buat manajemen waktunya. Terus udah sih Mas, kalau dari itu saya semua udah kejawab sih dari aku. Mas Ivan punya pesan lagi nggak buat teman-teman tentang manajemen waktu? Tentang manajemen waktu. Selain tidak menunda-nunda buat jadwal. Oke, jadi jadi mahasiswa itu privilege yang luar biasa gitu loh. Jadi jangan kalian gunakan waktu selama kalian kuliah hanya untuk nyambat itu bahasa Indonesianya. Nyambat? Berkeluh kesah. Gitu. Menyambat. Berkeluh kesah. Ya maksudnya jangan kalian gunakan privilege yang amat langka ini menjadi mahasiswa ini hanya untuk berkeluh kesah dengan tugas yang kalian hadapi selama perkuliahan, karena di dunia kerja nanti itu
IPK itu enggak, maksudnya IPK itu enggak yang paling utama, enggak yang paling utama. IPK itu penting, tapi yang enggak yang paling penting kayak gitu. Jadi jangan kalian terpacu hanya untuk menyelesaikan tugas, hanya untuk belajar waktu ujian, hanya untuk mengejar IPK, tanpa kalian mengembangkan diri, tanpa kalian mencoba mengeksplor apa yang kalian bisa kembangkan dari diri kalian dengan kalian yang menyandang status sebagai mahasiswa. Dengan kalian menyandang status sebagai mahasiswa itu amat rugi banget kayak gitu. Jadi karena jadi mahasiswa itu enak banget loh. Kalian mau belajar dimanapun, pokok kalian bikin surat pengantar, bikin proposal bisa. Kayak gitu. Kalau kayak aku gini udah lulus, mau coba magang kan nggak bisa. Atas nama siapa? Kenapa kami harus menerima kamu kayak gitu. Terus kalian juga masih punya privilege untuk sharing dengan dosen-dosen kalian, sharing dengan kakak tingkat kalian, untuk mencoba berkompetisi dengan teman-teman di luar kampus kalian. Itu kalian manfaatkan sebaik mungkin, sehingga ketika kalian nanti lulus, itu udah benar-benar siap menghadapi dunia kerja yang tidak sesimpel waktu kuliah, yang kuliah mungkin apa yang sulit apa sih, ngerjain laporan numpuk SPTS farmakologi dapat B kayak gitu. Mungkin itu salah satu kendala, tapi di dunia kerja kesulitan kalian yang sebenarnya itu adalah ketika kalian masuki dunia pasca kampus ya. Jadi apalagi dengan persaingan yang begitu ketat kayak sekarang, itu perbanyak pengalaman kalian, jangan hanya berfokus pada akademik saja kayak gitu. Perbanyak magang, perbanyak ikut kompetisi, perbanyak ikut sertifikasi ataupun pelatihan dan segala macam, karena prodi kita ini prodi terapan kan, ilmu terapan kan, kayak gitu. Ilmu terapan yang memang dituntut kamu harus siap ketika harus nanti bekerja kayak gitu, harus mengaplikasikan ilmu kalian ketika bekerja kayak gitu. Sementara kalau kalian hanya fokus untuk ngejar IPK, itu beberapa hal yang praktikal itu nggak bisa kalian. Jadi IPK itu penting, tapi bukan yang paling penting. Yang paling utama. Iya, bukan yang paling utama. Mungkin penting buat kalian nanti ini seleksi administrasi buat kerja. Tapi ketika udah masuk tahap selanjutnya, interview dan segala macam, pengalaman kalian selama kalian menjadi mahasiswa itu yang akan sangat membantu kalian untuk menghadapi beratnya dunia pasca kampus. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian hanya untuk berkeluh kesah, sementara kalian bisa memanfaatkan privilege sebagai mahasiswa untuk memperkaya diri dengan memperbanyak pengalaman, ikut lomba, ikut webinar, ikut pelatihan, ikut sertifikasi, yang itu bisa menjadi nilai tambah buat kalian ketika bersaing dalam memperebutkan pekerjaan nantinya. Jadi inilah pinter-pinter memanfaatkan peluang kayak gitu. Gak hanya waktu, tapi kalian harus pinter memanfaatkan peluang kayak gitu. Oke. Jadi gitu, Ra. Jadi selain kita bisa memanage waktu, kalian juga harus memanfaatkan peluang yang ada, terutama pas kalian lagi mahasiswa gini, privilege kalian juga lebih banyak. Jadi buat kalian yang masih ngejar IPK, harus ngerjain, apalagi ngerjain tapi cuma ya ngerjain itu tapi nggak paham. Nah, di situ apalagi kurang praktik. Itu aku sering temuin sih. Ya, yang kerjain tugas apalagi aku tugas. Terus maksudnya dia cuma ngerjain tugas tanpa dia paham, apalagi kurang praktiknya gitu. Itu malah Mas. Itu kurang. Plus. Jangan jadi anak FPK kalau gitu. Mendingan? Bukan? Iya Mas? Maksudnya kalau kalian
kayak kasusmu ngerjain tugas, ngerjain laporan tapi nggak paham esensinya, nggak paham ini buat apa sih itu Apalagi malah lebih parah lagi ya gitu. Jadi marah lagi. ya kalian buat apa gitu kan, karena namanya praktikum tugas itu kan untuk semakin mempertajam pengetahuan kalian, semakin membuat kalian tahu. Tapi kok malah kalian nggak tahu kan aneh kan gitu. Terus kamu ngerjain ini Buat apa? buat apa? Kuliah buat apa? Jadi kalau IPK itu bisa lah, bisa dikejar lah. Tapi kalau pengalaman itu yang Nggak bisa diulang. susah, nggak bisa diulang. Bener nggak sih? Jadi manfaatkan semaksimal mungkin waktu kalian selama menjadi mahasiswa. Nggak apa-apa, maksudnya, aduh, aku capek, aku pingin self love, aku pingin healing dulu, nggak apa-apa silakan. Tapi ya jangan lupa kewajiban kalian, kan? Jangan lupa kalian mempersiapkan diri kalian untuk kedepannya. Gitu. Bener banget. Daging banget informasi dari Mas Ivan Syahrial Abidin Mas, tentang manajemen waktu. Ya loh, aku nambah insight banget tentang gimana harus buat jadwal, harus gimana membagi waktu itu prioritas, kalau prioritas sangat-sangat, iya beneran Mas. Sing itu tadi jadwal, aku juga nggak kepikiran buat kayak, rapatnya mendingan segini daripada pas bimbingan harusnya nggak sama. Itu tadi aku juga baru, kenapa nggak kepikiran dari dulu kalau kayak gitu bisa. Ya, berawal dari kalian dulu. Oke Mas, mungkin itu aja Mas. Kita lanjutkan bincang-bincang di lain waktu. Oke, makasih loh Mas. Siap. Ya, betul, langsung kerja berarti sama habis ini. Udah jam 3 soalnya. Iya. Samen di mana tuh? Di Purworejo. 20 kilo dari Jogja. Iya. Di Jawa Tengah berarti. Oh, tahu. Daerah Rumah Beri berarti. Maksudnya daerah Rumah Beri. Rumahnya mana Beri? Purworejo. Oh iya dah. Iya. Bukannya Sidoarjo dia tuh. Purworejo. Tapi Sidoarjo. Ya, ngapak ngono bahasane. Oh. Baru tahu aku. Baru tahu malah. Ya Mas, suara Mas ya. Ya pokoknya. Oke. Lanjutkan kerjanya Asmar. Ya, ini nanti difilter ya. Minta tolong editor sekiranya kata-kata yang kurang berkenan itu nanti diedit ya. Kayak luas deh. Apa? Luas kayaknya. Luas. Kok aman. Oke. Wes, Tuhun Mas ya. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman yang. Rere baru gue join. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Closingnya jelek banget.